Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Faiza Dwi Ramadhani, NPM 1220351 dari 3J Manajemen. Perkenalkan, saya Herliani, NPM 1220356 dari kelas 3J Manajemen. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah pendiri perusahaan. Pada tahun 2015, Ibu Dewi Khairunisa mendirikan outlet busana muslim untuk memperkenalkan dan menjual busana muslim dari hasil rancangannya. Outlet tersebut diberi nama Anissa Store, didirikan di kawasan Sindang Laut. Anissa Store diambil dari nama sang pemilik outlet tersebut. Di toko Anissa Store, tidak hanya menjual busana muslim saja, tetapi masih banyak produk-produk menarik lainnya, seperti home decoration, handstock, Islamic book, gantungan kunci, aksesoris, dan souvenir. Busana muslim atau kerudung Anissa Store kualitasnya sangat bagus, sehingga nyaman untuk dipakai. Tak perlu diragukan lagi. Anissa Store mulai diterima oleh masyarakat dan mulai memiliki pelanggan yang semakin banyak. Anissa Store senantiasa mengembangkan strategi pemasarannya dan beradaptasi dengan zaman. Sedangkan pengembangan dari aspek pemasarannya, Anissa Store mengembangkan strategi pemasarannya selain pemasaran langsung ke konsumen. Anissa Store juga menjual secara online sebagai upaya untuk mendukung kesuksesan pengembangan strategi pemasaran yang telah dibina serta diakomodasikan. Permintaan pasar yang semakin besar, Anissa Store mengembangkan dan menambah kapasitas produksinya, menyuplai seluruh produk seperti kerudung atau gamis sebagai produk utama. Ada 8 proses produksi pada butik Anissa Store. Yang pertama, memilih bahan. Hal pertama yang dilakukan sebelum produksi butik Anissa Store adalah memilih bahan kain untuk pembuatan. Pihak tempat produksi bisa menyediakan berbagai jenis bahan kain yang digunakan untuk membuat baju muslimah, mulai dari bahan cotton, suruti, dan masih banyak lainnya. Dan yang kedua, membuat desain adalah pembuatan desain yang akan dicetak pada baju muslimah. Desain pada baju muslimah sebenarnya lebih simpel dan tidak perlu neko-neko. Jika kurang mampu untuk membuat desain pada baju muslimah, maka bisa meminta pihak tempat produksi untuk membuat desain yang sesuai dengan keinginan. Dengan begitu, tidak perlu membuat susah desain sendiri jika memang tidak bisa. Yang ketiga, menentukan model dan ukuran. Model dan ukuran produksi butik Anissa pun ada banyak. Hal ini ditentukan dari konsumen ingin memesan baju muslimah model seperti apa dan ukurannya bagaimana. Seperti diketahui bahwa model baju muslimah ini beragam dan bisa digunakan untuk anak-anak sampai orang dewasa. Begitu, proses produksi bisa berjalan lancar dan bisa sesuai dengan permintaan konsumen. Keempat, memotong bahan kain. Jika ketika hal tersebut sudah selesai dipertimbangkan dengan baik, maka proses produksi selanjutnya adalah memotong bahan kain. Biasanya, pemotongan bahan kain ini menggunakan mesin potong listrik. Dengan begitu, proses pemotongan menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Yang kelima, mencetak desain. Setelah proses produksi memotong bahan kain selesai, maka pihak tempat produksi akan mencetak desain. Biasanya, desain yang digunakan pada baju muslimah ini menggunakan bordir, karena tampil hasil desain bordir lebih menarik dan terlihat formal, sehingga baju muslimah yang dipakai ini akan terlihat lebih elegan tentunya. Namun, ada beberapa baju muslimah yang bisa dicetak desain dengan menggunakan sablon. Yang keenam, menjahit. Tahap produksi yang selanjutnya adalah menjahit. Jika proses mencetak desain sudah selesai, pada proses menjahit ini pun hanya dikerjakan oleh bagian tukang jahit yang sudah berpengalaman. Sebenarnya pun konsumen bisa menjahit di tempat lain, namun pastikan untuk memilih tukang jahit yang tepat dan berpengalaman. Dalam proses menjahit ini bisa menggunakan beberapa mesin jahit. Hal ini dikarenakan tergantung jahitan seperti apa yang ingin didapatkan dan lainnya. Ketujuh, finishing. Pada
pada proses produksi yang satu ini dilakukan pembersihan benang dan memotong benang. Juga dilakukan quality control untuk membedakan baju muslim yang benar-benar baik dan tidak. Dengan begitu, konsumen hanya akan mendapatkan baju muslimah yang benar-benar terbaik saja. Yang terakhir, packaging atau pengemasan. Untuk mengemas baju muslimah ini sendiri, namun kebanyakan tempat produksi menggunakan kemasan plastik berwarna hitam karena lebih praktis dan ekonomis. Keunggulan pada bisnis Anissa Store. Bisnis Anissa Store banyak peminatnya seperti produk gamis, kerudung, mukena, baju anak, merupakan bisnis yang tidak pernah sepi peminat. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang pastinya akan terus dicari, terutama oleh wanita yang konsumtif dan cenderung mengikuti tren. Sudah pasti pakaian akan selalu dicari dan memiliki peminat. Oke guys, demikianlah penjelasan mengenai studi kelayakan bisnis pada butik Anissa Store yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.